Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Gimana kabarnya sahabat sekalian? Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa apa yang kita inginkan senantiasa terkabul, entah itu cita-cita, entah itu hajat, entah itu impian, apapun itu insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman mengenai fadilah keutamaan dari membaca sholawat, keutamaan dari mengamalkan bacaan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini adalah pengalaman saya pribadi. Saya berbagi dalam video kali ini dengan tujuan supaya hal ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, sehingga sahabat sekalian, teman-teman sekalian termotivasi untuk senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja semoga bacaan itu bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan impian kita, mendapatkan hajat kita, untuk mewujudkan cita-cita dan lain sebagainya. Karena biasanya orang itu lebih tertarik untuk melaksanakan sesuatu yang telah terbukti dan berhasil dilaksanakan oleh orang lain. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman pribadi yang mana saya berharap semoga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman supaya teman-teman sekalian juga suka, senang, cinta untuk mengucapkan, berzikir, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana dalam firman Allah pun disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Rasulullah, kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima itu. Karena apa? Memang sholawat itu memiliki fadilah yang luar biasa. Jadi begini, dulu sebelum saya ke Turki, saya memang ikut dalam halaqah sholawat ya, halaqah sholawat atau acara sholawat, yang mana halaqah atau acara sholawat itu didatangi oleh para warga di desa saya waktu itu. Jadi acara ini rutin diadakan 1 minggu sekali. Waktu itu biasanya malam minggu, karena pada waktu itu kan besoknya libur dan acara ini pada malam hari. Dan di dalam acara sholawat ini, itu acaranya apa saja sih? Ya acaranya ya namanya sholawat ya membaca sholawat. Mungkin teman-teman tahu Habib Syekh misalkan acara seperti itu. Nah, acaranya seperti itu. Jadi membaca sholawat diiringi dengan rebana. Kemudian ada doa-doa di sana. Dan di sana ada mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu adalah prosesi di mana kita menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita membacakan sholawat, dan di saat itulah kita membaca doa. Nah, dari mengikuti acara itu, begini, saya memiliki pengalaman yang mungkin ini, saya yakin bahwasanya ini adalah salah satu wasilah yang mana saya bisa mendapatkan keinginan saya untuk bisa kuliah di luar negeri. Saya meneruskan S3 di Turki dengan jalur beasiswa, dan pada waktu itu saya punya beberapa ikhtiar amalan, usaha istilahnya. Selain belajar, saya pun juga mengamalkan beberapa amalan, dan salah satunya adalah mengikuti majelis sholawat ini. Jadi pada saat mahalul qiyam itu adalah di saat kita berdiri untuk menyambut kedatangan Nabi, kita membaca sholawat, dan disitulah saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan sholawat. Saya berharap itu begini, ya Allah, saya membaca sholawat, saya tahu bacaan sholawat itu memiliki faedah yang sangat besar, pahalanya sangat besar, pahala akhiratnya itu sangat besar. Tapi saya saat ini tidak mau pahala akhirat. Saya ingin pahalanya itu di dunia saja. Untuk saat ini, saya ingin dengan bacaan sholawat ini supaya hajat yang saya inginkan, hajat yang saya butuhkan, impian dan cita-cita ini
itu saya sebutkan saya ingin ke luar negeri untuk melanjutkan sekolah S3 dan untuk mendapatkan beasiswa juga. Saya ingin pahalanya itu, saya ingin digaji atau diganjar istilahnya. Saya ingin digaji, diganjar, diberi upah sholawat itu dengan tercapainya cita-cita ini. Jadi saya beberapa kali mengikuti majelis itu, saya selalu bermunajat seperti itu. Saya selalu bermunajat ingin mendapatkan cita-cita itu, ingin mewujudkan cita-cita itu. Saya tidak ingin pahala akhiratnya. Jadi saya tahu kalau saya membaca sholawat pasti saya akan mendapatkan pahala, akan tapi saya tidak ingin pahala dulu. Saya ingin itu diganti dengan terwujudnya cita-cita. Nah, kemudian nggak tahu ya, tiba-tiba prosesnya bagaimana, saya melakukan saya menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Sesuatu yang ajaib, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala terjadi, seakan saya dimudahkan dalam mencari beasiswa ini sehingga saya bisa melanjutkan S3 di Turki sebagaimana sekarang ini. Jadi sebenarnya saya nggak tahu amalan mana yang bisa mengantarkan saya untuk mewujudkan cita-cita ini. Akan tetapi dari beberapa amalan itu saya yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya salah satu hal yang bisa membantu saya mewujudkan cita-cita adalah dengan bermunajat secara serius pada saat membaca sholawat. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim pun yang bersolawat kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab kembali solawat kepadanya. Kurang lebih artinya seperti itu. Jadi ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah akan datang ruhnya dan akan membalas salamnya kepada kita. Nah, di sini artinya adalah bahwasanya sholawat yang kita ucapkan itu sebenarnya kembali kepada kita. Kita mendoakan Rasulullah, akan tetapi doa itu bermanfaat bagi kita. Nah, disitulah kita bisa berwasilah, kita bisa menginginkan agar apa yang kita cita-citakan terkabul dengan berkah sholawat itu. Nah, jadi jika kita merutinkan bacaan sholawat misalkan, kita mengikuti majelis dzikir sholawat, kita mengikuti majelis di mana di situ disebutkan sholawat dan doa kepada Rasulullah SAW. Jika kita hadir dengan hati yang ikhlas, hadir dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hadir dengan memiliki niat-niat tertentu, niat-niat yang baik, insya Allah niat itu akan dibalas dengan kebaikan. Insya Allah niat itu akan didengar dan dikabulkan. Jadi saya memiliki pengalaman semacam ini. Saya berbagi kepada sahabat sekalian. Insya Allah kalau sahabat sekalian mengamalkan hal yang sama, sahabat sekalian juga bakalan bisa mendapatkan apa yang sahabat inginkan, apa yang sahabat cita-citakan. Mungkin sahabat sekarang sudah ada amalan sholawat misalkan, amalan tertentu misalkan membaca sholawat setelah sholat fardu berapa kali misalkan, atau sudah mengikuti dzikir sholawat, akan tetapi belum terkabul juga. Silakan supaya lebih khusyuk, lebih yakin, dan lebih kita merasakan benar-benar ikhlas, kita merasakan benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita benar-benar mengharapkan hal itu terjadi, keajaiban itu terjadi. Dengan demikian, insya Allah kita bakalan menemukan apa yang kita inginkan. Jadi jika kita sampai sekarang belum diijabahi, silakan ganti niatnya, silakan niatnya itu diperbagus, diperbarui, seikhlas mungkin, seyakin mungkin, insya Allah doa kita pasti akan terjawab. Insya Allah, saya yakin itu, sahabat juga harus yakin, karena ikhtiar dalam amalan itu pun juga tergantung dari keyakinan. Nah, seperti itu. Jadi kalau sahabat yang belum memiliki amalan rutin, silahkan amalkan. Bisa mengikuti majelis dzikir atau bisa berzikir sendiri. Misalkan setelah sholat fardu pada malam terakhir, atau sholat malam di sepertiga malam terakhir misalkan.
Silahkan untuk memiliki amalan sholawat sendiri, memiliki amalan dzikir sendiri, dan yakinlah bahwasanya apa yang kita inginkan akan benar-benar terkabul. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus di majelis dzikir juga ya, sahabat bisa mengamalkan amalan sholawat itu sendiri, amalkan sebanyak mungkin, yakinlah insya Allah akan terkabul. Dan jika sahabat memiliki pengalaman yang unik tentang sholawat, tentang amalan apapun, silakan tulis di kolom komentar, silakan share sebanyak-banyaknya, supaya dari pengalaman-pengalaman para sahabat itu bisa menginspirasi para sahabat yang lain untuk melaksanakan hal yang sama, sehingga kita sama-sama untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, sama-sama berbuat baik, sama-sama menyebar kebaikan. Insya Allah kebaikan yang kita sebar akan mendapatkan pahala, akan membuahkan pahala, sehingga hal itu pun akan bisa berbuah baik kepada kita insya Allah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam video yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.